Ya, sekarang saya hendak menjelaskan tentang prosedur pemberian obat pada anak. Nah, prosedur pemberian obat pada anak ini yang pertama harus kita lakukan pengkajian terlebih dahulu. Kaji usia anak, perkembangan anak, serta tingkat kesadaran anak. Karena anak yang bisa diberikan obat secara oral langsung itu hanya anak yang memang tingkat kesadarannya baik. Jika anak sedang mengalami kejang atau mengalami penurunan kesadaran, artinya bukan kompos mentis, maka tidak bisa kita berikan obat oral. Biasanya obat oral akan diganti melalui selang NGT atau OGT. Jadi kita berikan lewat mengikuti prosedur lainnya. Kalau memang penurunan kesadaran terjadi pada anak tersebut. Jadi syaratnya harus kompos mentis. Nah, kaji kontraindikasi seperti ada NPO atau nasopharyngeal obstruction. Jadi, jika ada penyumbatan area naso dan pharyngealnya, maka tidak bisa diberikan obat oral. Ya. Kemudian ada status operasi terbaru. Kalau pasien baru saja mengalami operasi area saluran pencernaan ya, atas ataupun bawah, maka obat oral mungkin tidak bisa diberikan. Kemudian kemampuan bayi atau anak untuk menelan. Jika bayi atau anak mengalami penurunan kemampuan dalam menelan atau mengecap, maka anak juga tidak bisa diberikan obat oral. Adanya tanda-tanda muntah dan mual yang cukup parah juga menjadi kontraindikasi pemberian obat oral. Jadi sebelum memberikan obat oral, harus dikaji dulu apakah ada kontraindikasi pada anak ini. Kemudian kaji pengetahuan keluarga tentang obat yang diberikan, masalah yang pernah terjadi di masa lampau. Biasanya kita akan bertanya, Bapak, Ibu, apakah anaknya ada memiliki riwayat alergi dengan obat tertentu, seperti itu ya. Kemudian perencanaan lainnya, pemberian obat melalui mulut, ada yang belum ya. Tanyakan kepada keluarga kebiasaan cara pemberian seperti sendok, gelas obat, spuit, dan sebagainya. Tanyakan apakah anak biasa minum obat dengan sendok obatnya atau langsung dengan gelas obat. Gelas obat itu biasanya ditaruh di atas tutup botol obat. Jadi ada kayak gelas plastik kecil yang nutupin tutup botol obat, itu namanya gelas obat. Atau karena dia masih kecil, atau dengan spuit, tapi spuit yang tanpa jarum ya, jadi spuit yang jarumnya dilepas, jadi langsung spuit yang plastiknya saja ditaruh, ditempelkan di bibir, kemudian didorong pelan-pelan. Atau bagaimana kebiasaan lainnya, atau dicampur dengan buah-buahan. Ada beberapa obat yang diperbolehkan dicampur dengan buah-buahan, dan ada beberapa obat tablet yang diperbolehkan digerus kemudian dicampur dengan sirup obat. Sirup obat ya, bukan sirup marjan, ABC ataupun sirup yang lain. Jadi ada sirup memang khusus untuk melarutkan obat pada anak. Ya, jadi tanyakan kayak anak saya misalkan dia lebih senang pakai sendok obat, ya udah pakai sendok obat. Diberi dengan gelas obat mungkin dia kurang familiar ya karena belum pernah namun kurang nyaman saat diberikan minum langsung dengan gelas obat. Lebih nyaman dengan sendok obat. Kemudian, pemberian obat melalui mulut dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jenis obat. Ya. Ini contoh-contoh gambar saat kita memberikan obat oral pada anak. Ya, ada obat sirup, ada obat yang sirup yang bentuknya ditetes ya. Kemudian ada tablet, kemudian ada obat yang juga harus digerus. Ini gerusan seperti di lab ya. Kalau misalkan mahasiswa dulu pernah melihat di lab kita, jadi ada kalau di lab kita ini untuk menggerus obat ya. Kalau misalkan di lab waktu di SMA mungkin untuk yang lain ya. Yang intinya fungsinya untuk menghaluskan. Ya, persiapan alat, daftar buku obat atau catatan, jadwal pemberian obat itu harus diperhatikan, ya. Kemudian obat dan tempatnya. Jadi itu juga harus disiapkan, menyeleksi alat.
Ukuran obat yang disediakan, yang tersedia dan sesuai seperti sendok obat, gelas obat, obat tetes, baki, larutan gula atau jus untuk pelarut. Jadi pelarut itu boleh, beberapa obat ada yang diperbolehkan dengan larutan gula, tapi sekarang sudah sangat tidak dianjurkan ya. Jadi biasanya menggunakan sirup obat. Jadi memang khusus dia namanya sirup untuk pengencer obat. Kemudian dengan jus, beberapa obat ada yang boleh diberikan bersamaan dengan makanan. Jadi bisa diberikan dengan jus seperti kayak antivirus itu ada yang boleh diberikan bersamaan dengan makanan. Kemudian tumbukan obat, tadi yang bentuknya kayak ulekan itu ya. Kemudian air minum setelah pemberian obat, kalau perlu diberikan sedotan, kalau memang anak sulit langsung minum dari gelas. Kemudian daftar dan cocokkan 5 benar, nama klien, nama obat, dosis. Ini semua ada di panduan saya ya, jadi nanti bisa dibaca ulang di panduan saya. Dosis obat, cara pemberian, waktu pemberian, konfirmasi dengan benar nama setiap obat yang dimiliki, nama yang hampir sama. Jadi jangan sampai di suatu ruangan, misalkan ada 3 pasien gitu ya, namanya hampir sama. Jadi harus dipastikan, makanya kita selalu menanyakan, boleh sebutkan nama dan tanggal lahir. Jadi mungkin namanya agak mirip, tapi tanggal lahirnya biasanya beda ya. Kemudian persiapan klien. Jelaskan tujuan pemberian obat. Obat yang mau kita berikan ini tujuannya untuk apa? Kemudian kerja obatnya berapa jam, gitu kan? Kemudian efek sampingnya dari obatnya apa itu kita jelaskan. Misalnya kayak antibiotik ibu, ini nanti efek dari pemberian antibiotik. Biasanya antibiotik itu kita kasih skin test dulu kan. Kalau misalkan kita skin test cocok, maka kita akan berikan obatnya. Namun saat skin test ada reaksi alergi, gatal, kemerahan, perih, maka kita tidak berikan injeksi obatnya. Nah, kalau obat oral biasanya misalnya kayak obat demam. Nah, Ibu efek samping dari pemberian obat demam ini biasanya anak akan banyak kencing, akan berkeringat, akan haus. Nah, itu tolong diberikan minum ya Bu, karena itu merupakan proses tubuh sedang melakukan penguapan. Jadi pembuluh darahnya akan mengalami vasodilatasi, jadi melebar. Jadi nanti karena obat ini sifatnya adalah vasodilatasi atau melebarkan pembuluh darah, maka responnya anak akan berkeringat, banyak kencing, dan juga mungkin akan sering haus gitu ya. Jadi itu dijelaskan di awal. Nah, pelaksanaan untuk obat cair. Menentukan sendok ukur, pipet obat, spuit obat, gelas obat, dan buka tutup botol dan letakkan tutup terbuka ke atas. Jangan misalnya kita buka tutupnya, gitu kan? Kan ada bekas obat tuh di tutupnya. Jangan ditaruh nutup kayak gitu di meja, tapi terbuka, biar tidak terkontaminasi oleh area meja. Kemudian, tuang obat dari botol dengan label arah ke atas. Jadi tuang obat dari botol dengan label ke arah ke atas itu maksudnya kita membaca labelnya gitu ya. Kemudian mengisi gelas obat dengan jumlah yang benar. Jika menggunakan spuit obat, setelah dituang ke dalam gelas obat, jadi misalnya ada beberapa obat yang takarannya mungkin sulit dengan sendok obat, maka kita ambil pakai spuit obat. Setelah itu dari spuit pindahkan ke gelas obat. Kemudian obat cair dihisap dengan spuit. Membaca obat pada bagian bawah meniskus jika menggunakan spuit. Meniskus itu garis-garis strip yang ada di spuit ya. Kemudian membaca obat pada bagian bawah meniskus jika menggunakan spuit, pegang tegak lurus ke arah atas dan baca pada sudut atas dari karet. Kemudian buang setiap dosis yang lebih, jangan pernah mengembalikannya ke dalam botol obat. Maksudnya seperti ini. Ini botol obat. Kita sudah ambil ya dari spuit. Kemudian dari spuit ini kita taruh di gelas obat. Kita taruh di gelas obat, kelebihan di spuitnya ini. Dari spuit ini tidak boleh dimasukkan ke dalam botol obatnya tadi. Ya udah, buang saja. Kemudian bersihkan mulut botol dengan tisu bila diperlukan. Sudah selesai penggunaan obat, kita tutup lagi botol obatnya. Sebelum nutup, itu dibersihkan dengan tisu yang dibasahi dengan air. Baru ditutup. Supaya apa? Supaya nggak dipenuhi dengan semut. Biasanya obat cair atau obat sirup itu sudah ada pelarutnya. Dan pelarutnya biasanya
sifatnya manis ya. Jadi untuk menghindari adanya semut di area obat tersebut. Iya. Ya. Untuk tablet, obat tablet, tuangkan obat dari dalam botol ke tutup botol, lalu ke dalam tempat atau gelas obat. Bila diperlukan, dibagi di dalam pembungkus, obat harus dibagi sesuai dosis dan ukuran. Kalau misalkan tablet atau kapsulnya ini terlalu besar dosisnya, misal dosisnya 80 mg, sedangkan anak hanya perlu dapat 40 mg, maka kita harus bagi dua dosisnya. Kalau yang kapsul enak ya, kita buka, kemudian kita bisa langsung bagi dua. Kemudian sisanya tetap dipertahankan di dalam kapsul. Kalau untuk tablet, tetap harus dipotong dan digerus. Ya, bila diperlukan tablet dapat digerus, cek obat yang dapat digerus dan dicampurkan ke dalam pelarut. Cek dulu obatnya ini bisa nggak pakai pelarut. Atau kalau dia tidak bisa pakai pelarut, berarti ya habis digerus langsung ditelankan dengan anak. Mungkin hanya dengan air saja bantuan untuk mendorongnya. Namun untuk beberapa obat yang bisa digabung, biasanya di resep obat itu ada tulisan minum setelah makan atau minum saat makan. Nah, maksudnya saat makan itu boleh dicampur dengan makanan. Jadi apabila diperlukan bisa campur obat dengan makanan seperti puding, bubur bayi, atau sale roti gitu ya, atau sirup atau air gula. Tapi sirup air gula jarang sekarang ya dipakai karena takutnya kelebihan gula. Jadi biasanya pakai sirup obat. Jadi sirup obat sudah banyak dijual. Bentuknya seperti botol obat, tapi tulisannya adalah sirup obat. Kemudian letakkan obat-obat tablet atau kapsul di dalam cup obat yang sama dan obat cair di dalam cup yang berbeda. Cek kembali 5 benar, nama klien, nama obat, dosis obat, cara pemberian, dan waktu pemberian saat menyiapkan obat. Nah, kemudian cek juga waktu pemberian obatnya. Jadi tidak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat ya. Konfirmasi dengan benar nama setiap obat yang dimiliki yang memiliki nama hampir sama. Jadi nama-nama pasien dicek ulang. Kemudian jelaskan sama seperti yang tadi juga, yang obat cair, tujuan pemberian obat, kerja obat, efek samping, dan hal lain dari obat ya. Kemudian teknik pemberian obat. Bila memungkinkan, beri pilihan kepada klien atau anak, obat mana yang akan diminumkan terlebih dahulu. Libatkan keluarga apa yang disukai anak atau kebiasaannya. Ya, jadi maksudnya adalah misalkan dia punya obat banyak, ya udah suruh pilih. Nak, mau minum obat yang mana dulu gitu. Kemudian kalau misalkan obat yang diminum anak ini boleh diberikan dengan makanan, maka ya kita tanya, adik mau dicampur dengan apa, gitu kan ya, asal tidak berlawanan dengan obatnya. Kemudian gunakan teknik restrain jika memang diperlukan. Restrain di sini bukan seperti restrain keperawatan jiwa ya, yang diikat tangan, kaki gitu kan ya, terus tidak bisa bergerak, tidak. Namun bisa dengan kalau dia bayi ya pakai kain bedong ya, dengan kain bedong. Jadi dibedong tangannya biar tangannya tidak menghalangi, tapi hanya sementara. Atau direstrain dengan tangan orang tua memegang pergelangan tangan anaknya dan juga pergelangan kaki jika memang ada reaksi mengamuk pada anak. Namun, karena ini obat oral, tidak boleh anak dicekoki dalam kondisi terpaksa ya. Jadi, anak tetap harus sadar dia menelan obat, namun jangan sampai ada gerakan yang tidak sengaja oleh anak saat obat datang. Jadi jangan sampai ketumpah obatnya, seperti itu. Kemudian pemberian obat cair dengan sendok obat, pipet obat, spuit, letakkan ke mulut dan di area bukal. Jadi untuk pemberian obat itu biasanya ya udah di lidah ya, biasanya agak nempel sedikit ke area mulut bawah supaya nyaman ditelan oleh anak. Jadi tidak langsung dicekokin langsung area tengah lubang, takutnya nanti aspirasi ya. Kemudian pemberian tablet letakkan pada makanan anak jika memang dibolehkan ya. Misalkan dihancurkan dulu tabletnya, digabung ke puding, ke pisang, atau ke bubur anak, seperti itu.
Pada anak yang lebih besar, minta anak untuk meletakkan sendiri di mulutnya. Ya udah, minum saja jika memang sudah bisa minum obat sendiri. Kemudian bila diperlukan, bantu saat anak menelan seperti memberi minum. Minta anak memijit area hidungnya biar bisa agak menelan ya, sedikit agak menengadah. Kemudian mengupas leher bagian depan. Beri minum setelah selesai memberikan obat, kemudian pastikan obat sudah ditelan sebelum meninggalkan anak. Jangan meninggalkan pasien sebelum obat diminum. Jadi jangan cuma dikasih, "Ibu, ini obatnya ya," kemudian kalian pergi. Tidak boleh. Kemudian, beri pujian pada anak atau yang disebut dengan reinforcement. Jadi, sudah dikasih obatnya, "Oke, Adek, sudah selesai pemberian obatnya. Adek pintar, hebat. Besok nanti kalau dikasih obat lagi, harus mau ya seperti ini." Jadi dikasih pujian. Jadi nanti kalau disuruh minum obat, anaknya tidak trauma. Ingat prinsip atraumatic care ya. Kemudian evaluasi. Anak dan keluarga paham tentang pemberian obat oral. Kemudian respon anak terpantau, kemudian keluarga mendemonstrasikan cara yang benar dalam pemberian obat. Nanti pasien kan tidak selalu di rumah sakit, namun juga ada harus pulang ke rumah. Jadi pasien dan keluarga harus tahu cara pemberian obat oral yang baik, yang tidak melukai area mulut ataupun membuat trauma pada anak. Setelah selesai semuanya, sampai tahap evaluasi, jangan lupa melakukan tahap dokumentasi. Nah, dokumentasi penyatatan benar pada daftar obat, catatan terhadap respon anak dan keluarga, ada penolakan atau tidak, itu dicatat, kemudian ada efek samping tidak, reaksi muntah, dan sebagainya, dicatat di dokumentasi. Sekarang saya hendak menjelaskan obat sublingual. Untuk persiapan pengkajian ya, dari pengkajian, perencanaan, evaluasi, dokumentasi sama seperti pemberian obat oral pada umumnya. Namun cara pemberiannya saja yang agak berbeda. Saya langsung ke topik intinya. Nanti mahasiswa bisa baca lengkap di modul saya ya. Nah, untuk pelaksanaan sublingual, maka beritahu pasien agar meletakkan obat di bawah lidah. Ya, di bawah lidah sini saya contohkan, maaf. Ya, sehingga terlarut seluruhnya. Menganjurkan pasien agar tetap menutup mulut, tidak minum dan berbicara selama obat belum terlarut seluruhnya. Catat perubahan dan reaksi terhadap pemberian, kemudian evaluasi respon terhadap obat dan mencatat hasil pemberian obat, cuci tangan, beri minuman, pastikan obat sudah tertelan sebelum meninggalkan anak. Beri pujian sama seperti tahap sebelumnya. Jadi bedanya adalah beritahu anak, "Dek, ini obat kita kasih melalui sublingual, jadi obatnya ditaruh di bawah lidah. Kemudian saat obat masih di bawah lidah, harus ditutup dulu mulutnya, tidak boleh ngomong, nggak boleh minum. Kalau obat sudah terlarut dengan sempurna, baru boleh minum." Ya. Yang sublingual, kemudian sekarang obat bukal. Yang bukal sama caranya seperti pemberian obat oral pada umumnya, namun teknik peletakan obatnya saja yang berbeda. Jadi untuk yang bukal, itu obat diletakkan di antara gusi dan selaput mukosa pipi. Jadi boleh pilih nanti mau di kanan apa di kiri. Jadi di sini kan ada mukosa pipi bagian dalam, ya mukosa pipi bagian dalam, kemudian ada gusi. Jadi katupin dulu mulutnya, katupin dulu giginya. Sudah katup, terus obat dimasukkan di sela-sela. Di sela-sela gusi dan juga mukosa pipi bagian dalam. Sudah terserap dengan maksimal, baru boleh minum ataupun berbicara.